Halo semuanya, sedang mencari resep donat gluten free dengan penggunaan ubi cilembu? Sudah tepat channelnya di sini untuk resepnya. Silahkan dicatat dan di screenshot untuk bahan-bahannya. Di sini telah saya belanjakan untuk di warung tetangga untuk bahan-bahannya kurang lebih 1 sendok makan untuk gula pasirnya. Kemudian saya juga pakai dan gunakan 1 sendok makan untuk mentega, secubit garam, 2 sendok makan untuk santan saset, bisa kalian skip kalau tidak mau menggunakannya. Juga bisa kalian gunakan 1 buah untuk telurnya, 15 sendok makan untuk tepung beras, 200 gram untuk ubi cilembu yang telah saya haluskan, 5 sendok makan saya pakai dan gunakan untuk tepung ketannya di sini. Kurang lebih 1,5 sendok makan untuk tepung tapioka, bisa kalian juga pakai dan gunakan. Ini keseluruhan bahan-bahannya, bisa kurang lebihnya kalian cari di toko tetangga. Dan di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu untuk tepung beras dan tepung ketannya saya telah campurkan. Kemudian kita lanjutkan untuk menambahkan bahan-bahan keringnya ya, terutama di sini saya tambahkan untuk 2 sendok makan saset kelapa bubuk, kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan gula pasir. Bisa kalian ganti kalau tidak ingin menggunakan gula pasir di sini, karena sifatnya ubi cilembu ini manis, sudah manis pada dasarnya. Pemakaian gula tidak usah terlalu banyak ya di sini penggunaannya. Di sini kita akan aduk rata untuk keseluruhan bahan-bahannya. Bisa kalian pakai sendok ataupun bisa menggunakan tangan ya, seperti itu, dan pastinya telah dicuci bersih untuk bila kita menggunakan tangan. Ketika sudah tercampur rata untuk keseluruhan bahannya, kita bisa kemudian lanjutkan dengan raginya kurang lebih 5 gram saya tambahkan beserta dengan air sebanyak kurang lebih 50 ml air hangat, dan kemudian saya tambahkan di sini untuk telurnya. Untuk penggunaan ragi atau menghidupkan raginya saya sudah selipkan di description box, jadi bisa kalian baca untuk cara menghidupkan raginya ya, tidak susah. Dan di sini kita aduk rata untuk adonannya kembali. Kemudian kita bisa tambahkan mentega dan kita aduk rata kembali, benar-benar tercampur rata untuk keseluruhan bahannya. Dan ini juga sedikit agak lembek seperti itu ya untuk bahannya, tapi untuk penggunaan air di sini membuat adonan itu tidak terlalu cepat kering ya. Dan jangan lupa untuk penggunaan garamnya, saya tidak pakai terlalu banyak, kurang lebih secubit garam. Bisa kalian sesuaikan juga untuk penggunaannya di sini. Dan bila sudah tercampur rata seperti ini, untuk tepungnya bisa kita tambahkan terakhir untuk tepung tapiokanya di sini. Bila mengalami kesulitan bisa kalian pakai untuk tangan juga untuk pengadukan atau mencampurkan bahan-bahannya ya di sini. Biasanya kalau nggak sah ya kalau kita buat donat itu kalau tidak menggunakan tangan. Dan kalaupun sudah tercampur rata, kita sudah siap. Pastikan saja adonan ini bisa diamkan kurang lebih sekitar 30 menitan, ditutup dengan serbet ataupun kertas seperti ini ya, seperti saya lakukan. Dan adonannya sendiri saya bagi kurang lebih 40 gram, jadi disesuaikan saja dengan keinginan bentuk atau ukuran berat yang kalian inginkan. Dan bisa kita lanjutkan dengan membulat-bulatkan adonan untuk donat gluten free nya ini. Di sini untuk adonannya saya kembali bulatkan karena untuk adonannya ini saya buru-buru, jadi tidak terlalu bulat ya, untuk bentuknya itu tidak beraturan, bulatnya kurang beraturan. Bisa kita rapikan di sini kembali setelah kita timbang. Dan di sini, dan ketika untuk membulat-bulatkan adonan ini dirasa masih lengket untuk adonannya, bisa kita pakai untuk tepung tapioka, kita balurkan untuk di tangan kita ataupun dibalurkan sekitaran untuk adonan donat gluten free nya ini. Tapi kalau dirasa sudah pas dan mudah gampang sekali seperti saya lakukan untuk membulatkan, tidak perlu ya. Kemudian bisa kita pakai tepung tapioka sedikit saja di sini. Saya akan pipihkan di adonan donat yang telah kita bulatkan. Jadi ini harus dipipihkan seperti ini
sehingga bentuk donatnya kita itu lebih cantik ya ketika kita akan membolongkannya. Bisa kalian pakai tutup botol ataupun split seperti ini ketika membolongkannya. Jangan lupa untuk splitnya itu sendiri kita beri tepung, jadi tidak ataupun gampang untuk copotnya seperti ya, tidak terlalu susah untuk mencopotnya. Di sini saya tes untuk sisa adonan yang di splitnya itu untuk donatnya, jadi benar-benar menul ya, bulatannya seperti itu. Dan kita bisa lanjutkan untuk menggoreng adonan donatnya seperti ini dengan minyak yang gak terlalu banyak tapi benar-benar tenggelam ya untuk adonan donatnya. Dan api yang kita pakai itu api yang sedang, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, dan pastikan saja untuk minyaknya itu panas sehingga adonannya itu pasti matang di bagian dalamnya. Dan ketika sudah agak berwarna kecoklatan bisa kita angkat. Jangan lupa kalian gunakan untuk sumpit seperti ini ketika untuk menggorengkannya. Jadi adonan donatnya benar-benar bulatannya teratur ya untuk bolongannya. Dan tekniknya sendiri gak terlalu susah untuk menggoreng ini. Ketika sudah mulai kecoklatan bisa kita balik, usahakan saja untuk sekali balik. Jangan lupa untuk kalian like kalau suka video ini pastinya, dan subscribe video saya. Terima kasih banyak. Jadi saya semangat untuk bagikan resep yang simple, gampang, dan pastinya sehat untuk kalian semua Sobat MC. Donatnya siap kita sajikan dan santap. Dan bisa kita beri taburan palm sugar ataupun gula bubuk putih ya, seperti itu. Bye bye.